Malah di Lampung bro. Ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur, jangan sampai Gus Dur jadi dengan segala kekuatan, segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Siraj, mengungkapkan campur tangan alias cawe-cawe mantan Presiden Jokowi dalam pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung. Hal itu disampaikan Said Akil di kanal YouTube Akbar Faisal baru-baru ini. Jokowi tidak menginginkannya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU. Maka di Lampung, semuanya sudah diatur sehingga ia harus kalah. Said Akil lalu membandingkan situasi di Lampung dengan Muktamar NU di Cipasung pada tahun 1994. Ketika itu, Presiden Soeharto berusaha mencegah Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Ketua Umum PBNU dengan berbagai cara, termasuk tekanan dan ancaman kepada para pendukungnya. Namun, Gus Dur akhirnya menang. Said Akil mengakui ia bukanlah Gus Dur. Ia tidak memiliki ketahanan politik sekuat Gus Dur, sehingga akhirnya kalah dalam pemilihan di Muktamar NU 2021 lalu. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY, beliau sangat menerima. Kalau dikritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu saya itu nggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran ya, itu. Nah, ya. Seperti itu ya. Saya dipanggil kalau coba habis ngeritik pasti 2 hari 3 hari kemudian panggil, minum teh bareng, diminta pendapatnya, diminta masukannya. Beberapa kali Pak SBY itu begitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya? Beberapa kritikan juga. Kok yang mana? Yang periode mana? Periode siapa? Periode, ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Enggak juga dong. Enggak malah kayak? Enggak dong, saya kritik. Meski begitu, ia menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Kendati bisa menerima kekalahan itu sebagai hal yang wajar dalam dinamika pertarungan politik, Said Akil menyiratkan ketidaksukaannya terhadap apa yang terjadi kala itu. Ia mengatakan mereka yang mempermainkan Nahdlatul Ulama tidak akan dibiarkan begitu saja. Muktamar NU di Lampung merupakan arena ketiga bagi Said Akil dalam pemilihan Ketua Umum PBNU setelah 2 periode menjabat. Tetapi ia gagal memperpanjang masa jabatannya untuk periode ketiganya setelah kalah dari Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara. Proses pemilihan Ketua Umum PBNU sempat diwarnai aksi protes oleh peserta muktamar. Namun pemilihan akhirnya berjalan lancar. Namun beberapa saat kemudian terjadi ketegangan antara PBNU dengan PKB. Malah di Lampung bro. Ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur, jangan sampai Gus Dur jadi dengan segala kekuatan, segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa.
Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya.